Selamat datang di video podcast pendidikan PPUK. Ini program kerja terbaru dari divisi kita. Nah sekarang, buat teman-teman yang tertarik kuliah di Inggris, pengen tahu gimana sih caranya mendaftar kuliah ke Inggris, bagaimana pendanaannya dan lain-lain, kita akan bicarakan ini selama 10 menit ke depan. Nah di sini kita udah punya narasumber Valdo Maldini, semua orang pasti udah kenal, Ketua PPUK tahun 2014. Nah bakal ada beberapa pertanyaan yang bakal kita jawab, buat teman-teman tonton sampai habis. Oke, Dok, pertanyaan pertama. Kenapa sih melanjutkan studi ke Inggris? Apa alasannya? Ya, kalau seandainya ditanyakan kenapa kuliah ke Inggris, yang pasti jelas kualitas kampus menjadi poin yang harus kita perhatikan ya. Karena 3 dari 5 kampus terbaik di dunia itu berada di Inggris. Oke. Dan memang Inggris juga terkenal dengan dunia pendidikan yang telah lama hadir ya. Kita tahu bahwa Oxford, Cambridge itu merupakan kampus yang sangat tua di dunia dan bahkan melahirkan kampus-kampus besar di negara lain. Jadi dengan begitu kita bisa melihat bahwa memang Inggris termasuk negara yang layak untuk dipilih sebagai tempat untuk melanjutkan studi. Yang kedua, kalau seandainya kita kan di Indonesia, ketika kita berpikir kuliah ke luar negeri, tentu saja kita akan berpikir bagaimana budaya hidup di sana, bagaimana tata keramanya, bagaimana bahasa yang digunakan. Nah, karena kebetulan di Indonesia kita diajarkan untuk berbahasa Inggris, jadi ya kita cuman ya lebih gampang lah untuk berkuliahnya di dalam kehidupan sehari-hari karena kita tidak perlu belajar bahasa lain. Itu salah satu pertimbangan untuk yang perlu diperhatikan juga karena kita bisa menghemat umur, waktu dan ya terkait dengan waktu juga. Karena kalau untuk master di Inggris ini cuma 1 tahun. Betul. Ya, cuma 1 tahun kan. Jadi kalau seandainya di beberapa negara 2 tahun, kita akan menghabiskan umur yang lebih lama. Kita bisa menghemat umur kita untuk kuliah di Inggris. Dengan catatan 2 tahun di negara lain itu 1 tahun di negara Inggris dengan tingkat kepadatan di Inggris lebih lama. Jadi kuliahnya lebih dipadatkan. Lebih padat gitu. Jadi ya dari informasi untuk kuliah di Inggris itu sangat accessible ya menurut saya. Jadi dengan website mereka sangat lengkap dan semuanya sangat jelas. Jadi kalau seandainya ada yang ingin kuliah ke Inggris, sebenarnya cara pertama paling simpel itu ya buka websitenya gitu. Betul. Ya, dan itu ibarat kita nanya jalan ke orang, ya kita tanya dan kita cari dulu. Gitu. Ya. Apalagi dengan bantuan PPUK kita siap membantu teman-teman yang mau ke Inggris. Iya. Tadi jadi ada kampus yang memang super oke di Inggris, kemudian kendala bahasa yang mungkin lebih mudah lah dibandingkan dengan negara lain. Kita memang dari kecil udah diajarkan bahasa Inggris, kemudian nggak butuh lagi untuk belajar bahasa-bahasa lain. Dan kemudian tadi Valdo bilang kalau misalkan di Inggris itu waktu belajarnya yang lebih singkat, sehingga misalkan teman-teman punya aspirasi lain, misalkan untuk kerja di mana dulu atau misalkan pengen jadi researcher di mana, di Inggris mengakomodasi itu ya. Ada lagi nggak mungkin dari sisi siapa aja sih tokoh-tokoh yang misalkan alumni atau sempat studi di Inggris yang mungkin sekarang kita kenal di Indonesia? Ya, salah satu juga yang menjadi hal yang dulu saya lihat juga karena banyak sekali gitu alumni-alumni yang kuliah di Inggris itu menjadi tokoh hari ini, public figure gitu. Kita bisa melihat Pak Dino Patijala dulu kuliahnya di LSI gitu, Pak Hasan Wirayuda kuliahnya di Oxford gitu, dan Cambridge ya itu ada beberapa nama-nama tokoh-tokoh seperti Budiman juga di Cambridge gitu kan. Dan ya hari ini kita juga melihat banyak sekali gitu calon-calon orang-orang besar yang lagi kuliah di Oxford, Cambridge dan beberapa kampus yang tersebar di UK. Nah, dan yang saya lihat itu kualitas kampus itu tersebar merata di sini. Jadi tidak semuanya ini paling bagus atau tidak. Karena kalau kita lihat di Indonesia memang sangat beda antara beberapa kampus yang di dekat pusat ibu kota dan di daerah. Nah, tapi kalau di sini saya rasa sama semua gitu. Karena kualitasnya memang mereka jaga dan tingkat pendidikan di sini memang sesuatu yang mereka pentingkan untuk diperhatikan. Kita lihat seperti itu. Dan ya kita lihat saja beberapa tokoh-tokoh ya seperti yang moderator debat presiden kemarin. Betul. Pak Hikmahanto juga dari Inggris. Jadi ya jadi pilihan lah. So memang banyak banget alasan kenapa teman-teman mungkin tertarik untuk melanjutkan studinya di Inggris. Nah, habis ini kita bakal ada beberapa pertanyaan lagi, Dok, mau kita tanyakan. Intinya ya gimana caranya kita bisa bantu teman-teman supaya lebih dapat informasi lebih banyak lah tentang Inggris. Oke, tadi kita udah ngomongin kenapa harus kuliah di Inggris. Udah banyak banget beberapa benefitnya. Nah, kemudian sekarang kita mau explore lebih lanjut nih. Kira-kira kalau misalkan teman-teman udah tertarik untuk kuliah di Inggris, apa aja sih, Dok, yang harus dipersiapkan oleh mereka? Kayaknya kan kita lihat kayaknya lumayan ribet nih, betul nggak sih itu mitos-mitos seperti itu? Mungkin Valdo bisa bantu jelasin. Iya, jadi kalau kita berpikir kuliah di Inggris, hal pertama nih yang penting untuk kita ketahui adalah
ya kampusnya dulu gitu. Kampus, oke. Nah, kita mesti mastiin ya jangan sampai kita hanya sekedar kuliah ke Inggris tapi kita nggak tahu programnya kayak apa. Ya jadi takutnya nanti malah di sini malah chaos dan nggak bisa perform dengan baik gitu kan. Nah jadi kayak kita mesti tahu jurusannya apa, kita mesti tahu subjeknya apa, atau mungkin kalau pengen di explore lebih jauh pengajarnya siapa dari sana dan alumni dari sana siapa. Nah kampusnya itu menjadi hal yang penting. Jadi dari pertama sisi lebih ke betul-betul pure sisi akademisnya ya, kampusnya seperti apa, kampus mana yang mau kita daftar, kemudian jurusannya apa sih, departemennya apa, bahkan kalau bisa riset sampai siapa profesor yang ngajar, mungkin apa riset yang udah dilakukan dan semacamnya. Ada lagi dong alasan selain itu? Yang kedua mungkin setelah kita tahu kampusnya, tentu kita harus perhatikan nih gimana caranya kita bisa lolos ke sana. Nah itu balik ke persyaratan yang diinginkan oleh kampus itu untuk menerima kita. Nah sebenarnya kalau untuk cara ini simple sih sebenarnya, kita hanya perlu membuka bagian admission dari kampus itu dan itu tertera semua apa yang dibutuhkan, dan dari hal itu saya kira memang kita perlu rajin ya membuka website di sana. Jadi memang penuhi persyaratannya yang kedua, kalau menurut saya seperti itu. Jadi catat persyaratannya apa aja, misalkan let's say mereka butuh dokumen apa aja sih kita cari gitu ya. Mungkin kita butuh nyari surat rekomendasi dan semacamnya, kita butuh melengkapi dokumen-dokumen seperti ijazah, kemudian ada sertifikat tentunya bahasa dan lainnya. Kemudian apa lagi dok? Nah jadi dari persyaratan itu memang ada beberapa hal. Kalau seandainya kita tarik ya beberapa poin dari persyaratan itu, ada 3 hal yang sepertinya perlu kita persiapkan secara khusus. Ya karena bagian-bagian lain seperti dokumen, mengisi formulir itu relatif lebih mudah sih menurut saya. Nah yang pertama itu menurut saya, karena kita kuliah di Inggris, kita perlu sertifikasi kita bisa berbahasa Inggris. Betul. Nah karena Inggris mereka menggunakan IELTS. Ya IELTS dan nilai IELTS-nya beda-beda lah masing-masing kampus. TOEFL mungkin diterima juga tapi dengan beberapa persyaratan ya, tapi mereka lebih memilih untuk nilai IELTS. Yang kedua, sepertinya kita mesti berpikir lebih memperhatikan yang namanya personal statement untuk jadi hal yang penting. Personal statement. Iya, personal statement ini seperti kenapa sih kita layak diterima di kampus itu. Nah itu kita elaborasi dalam esai atau dalam beberapa hal, atau mungkin diminta wawancara, itu tergantung kampusnya juga. Terus yang ketiga, menurut saya yang penting juga teman-teman perlu siapkan adalah surat rekomendasi. Nah, jadi memang ini gimana ya, antara penting nggak penting, tapi kalau seandainya kita bisa mendapatkan rekomendasi dari orang yang lebih kredibel seperti pengajar di kampus kita sebelumnya atau tokoh masyarakat, itu mungkin menjadi poin plus yang dipercaya oleh kampus ini untuk oh ya ini orang memang layak diterima gitu. Oke. So ada 3 tadi, IELTS, kemudian personal statement juga, dan terakhir surat rekomendasi ya. Kadang beberapa teman-teman kita mungkin menganggap salah satu ini kurang penting, padahal mungkin kalau yang kita lihat selama ini tiga-tiganya tuh sama pentingnya ya. Beda banget sih kalau seandainya masuk S1, SPMB di Indonesia sama kuliah S2. Betul. Ada lagi dok selain itu persyaratan yang mesti kita siapkan? Mungkin mental ya. Mental siap diterima dan siap tidak diterima. Betul. Oke, itu pertanyaan kedua. Jadi apa aja yang tadi harus kita siapkan? Teman-teman udah bisa catat beberapa. Kita akan move ke pertanyaan berikutnya. Oke, dok, tadi kita sempat singgung sedikit persyaratan atau langkah awal yang harus dipersiapkan ketika mereka ingin kuliah di Inggris adalah melakukan riset ya kan. Di mana universitas yang bagus itu untuk mereka, kemudian apa jurusannya, apa departemennya, seperti apa nanti program studinya. Nah, kira-kira ada tips nggak dok atau cara sih gimana melakukan riset itu waktu itu? Ya, jadi kalau menurut saya sih yang pertama memang kita mesti ada niat ya untuk nyari. Untuk nyari itu, dan tentu kita menggunakan internet sebagai media utama. Ya, salah satu media utama untuk mencari info. Jadi ya tinggal aja ketik gitu di Google atau langsung ketik ke website kampusnya, buka. Nah, nanti dari sana kita lihat semua informasinya, eksplorasi lebih jauh websitenya. Jadi sebelum kita bertanya, kita nyari tahu dulu kampusnya itu seperti apa ya, seperti subjek dan pelajaran itu. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan komunikasi koresponden dengan orang Indonesia yang sedang kuliah di sana. Jadi misal ada adik kelas, misal yang ingin ke sini, pasti dia bisa melihat dari Twitternya, Facebooknya, atau bisa ditanya dari kampus, alumni juga bisa. Yang ketiga mungkin selain korespondensi dengan orang yang sedang kuliah di sana,
juga bertanya dengan alumni kampus di UK gitu. Nah, itu bisa jadi ya pilihan juga lah untuk mencari tahu gitu. Konten-kontennya seperti apa. So misalkan kita mau ke kampus A, mungkin ada kakak kelas kita yang lulusan dari kampus A, kita bisa tanya-tanya ngobrol gitu. Betul sekali. Terus yang keempat, menurut saya juga di Indonesia banyak ya pameran pendidikan yang dibuat ya khususnya untuk negara Inggris sendiri, Eropa biasanya mereka biasa gabung gitu. Betul. Nah itu bisa didatangi juga oleh teman-teman. Tapi dengan catatan teman-teman datang ke sana ya dengan niat untuk mencari info gitu. Jadi ya memang dari diri kita memang harus ada semangat yang gede ya untuk mencari info untuk kuliah di Inggris. Oke. Kemudian kalau misalkan dari peringkat tuh gimana? Kira-kira bisa nggak itu dijadikan referensi buat teman-teman? Itu bisa dijadikan referensi juga. Misalnya kita ada beberapa lembaga yang membuat ranking universitas yang terpercaya, kita bisa cek juga di sana. Nah, kadang-kadang tentang ranking ini terkadang kampus yang bagus belum tentu subjek studinya bagus di sana. Nah, itu juga perlu diperhatikan gitu. Misalnya ekonomi itu bagusnya di LSI, tapi LSI itu secara general itu mungkin rankingnya tidak masuk 10 besar gitu. Nah, yang hal kayak gitu kan mesti kita perhatikan. Jadi memang kita mesti hati-hati juga ya kalau menurut saya untuk menentukan kampus, karena kita dalam kondisi bisa memilih nih sekarang. Bukan dalam kondisi kita harus menerima. Betul. So peringkat bisa dijadikan referensi, tapi jangan dijadikan yang utama. Karena mungkin teman-teman harus bisa memilah informasi mana yang bisa kita pakai, kemudian kredibilitasnya juga harus kita pertanyakan dulu, supaya teman-teman mendapatkan informasi yang memang pengen teman-teman dapat. Oke, tadi ada satu bagian dari 3 hal yang hal paling penting harus disiapkan adalah IELTS, atau ya bisa dibilang standarisasi bahasa Inggris kita lah gitu kan. Nah Dok, ada nggak sih, Valdo bisa share nggak sih langkah-langkah apa sih kira-kira bisa kita siapkan untuk ya mendapatkan skor IELTS yang memang bisa membawa kita masuk ke universitas yang kita tuju? Oke. Yang pertama kita mesti paham dulu tes IELTS itu seperti apa. Nah itu hal yang paling mendasar sih menurut saya. Jadi jangan anggap ini seperti tes biasa. Jadi IELTS itu terdiri dari beberapa komponen juga. Nah dari sana setelah kita paham tes IELTS itu seperti apa, kita berefleksi ke diri kita. Nah kira-kira dengan tes yang seperti itu dan dengan kemampuan diri kita hari ini, seberapa besar usaha yang perlu kita keluarkan untuk mencapai skor yang kita harus penuhi. Beberapa kampus skornya beda-beda kan. Jangan sampai skor yang diinginkan kampus 7,5 kita belajarnya untuk 7. Nah, jadi jangan sampai yang skornya 6,5 kita belajarnya untuk 6 gitu. Jadi kita dari sana kita bisa mengukur gitu. Usaha kita tuh sejauh apa. Nah, terkait dengan usaha yang bisa kita keluarkan, itu jalannya 2 kalau menurut saya. 2. Yang pertama, kita bisa belajar sendiri kok untuk IELTS ini menurut saya. Otodidak gitu. Karena kita di sehari-hari kan juga belajar bahasa Inggris di sekolah. Ya, jadi belajar sendiri dengan membaca tes-tes tahun-tahun sebelumnya, beli buku tes IELTS-nya. Jadi kita bisa refer, ini model-model soal tes IELTS gitu. Nah, otodidak bisa juga dengan mengajak teman ya. Kalau seandainya ada teman yang ingin kuliah juga ke Inggris, partneran aja gitu. Karena ada bagian speaking yang membutuhkan pewawancara dan yang diwawancara. Belajar bareng ya? Nah, belajar bareng sama teman-teman. Yang kedua, memang ada beberapa lembaga bahasa Inggris yang membuka layanan untuk workshop IELTS. Nah, ini juga merupakan hal yang bisa diambil, tapi ya tidak menjadi hal yang penting juga gitu. Karena sebenarnya itu tergantung di diri kita sih sebenarnya. Udah masuk workshop juga, tapi kalau kitanya males-malesan dan itu tidak akan memberikan perubahan. Jadinya dengan menyadari kemampuan diri kita sejauh apa, kita bisa berkaca usaha yang kita keluarkan sejauh apa nantinya, dan kita bisa memilih langkah yang kita ambil, apakah kita belajar sendiri bersama teman-teman atau kita memilih untuk belajar di tempat workshop. Oke, so sebetulnya mungkin langkah yang paling pentingnya ada di langkah yang awal itu ya. Jadi kayak gimana kita bisa memahami tesnya dulu, pertama ada berapa sesi, 3 atau 4 sesi, kemudian apa yang diuji dan semacamnya, kemudian kita pahami nih apa yang mau kita capai, kita tahu universitas mentargetkan skor berapa, dan kemudian kita pahami kemampuan diri kita sampai berapa. Nah baru dari situ kita bisa mungkin memplan lah, merencanakan kira-kira apa kita cukup belajar otodidak atau kita butuh bantuan kursus atau lembaga-lembaga dari beberapa lembaga yang memang menyediakan jasa untuk belajar IELTS. Satu hal sih yang ingin saya tambahkan juga, IELTS ini menurut saya bukan hanya tentang bagaimana kita lulus, tapi bagaimana kita hidup nanti di tempat kita kuliah. Jadi dengan kita memiliki kemampuan berbahasa itu akan memudahkan kita sebenarnya. Bukan hanya untuk admission, tapi dengan untuk menjalani kehidupan kita selama kuliah. Betul, karena setiap hari kita bicara bahasa Inggris ya di sana. Oke.
Nah, sekarang kita mau ngomongin personal statement sebagai langkah atau persyaratan yang mesti kita siapkan. Jadi salah satu yang paling penting juga. Nah, jadi untuk informasi teman-teman aja, personal statement ini sebetulnya tulisan yang isinya itu menyampaikan kenapa sih kita kandidat yang tepat untuk program atau jurusan yang kita apply atau kita daftar ke universitas tersebut. Nah, ini ada beberapa bagian dari personal statement. Tapi teman-teman harus catat dulu kalau personal statement ini sebetulnya nggak ada template yang pasti. Jadi mungkin teman-teman ketika daftar ke kampus A, kampus B atau ke kampus C dengan jurusan yang beda-beda juga, nggak bisa teman-teman memakai satu personal statement yang sama karena mungkin mereka mensyaratkan format atau komponen-komponen yang ditulis itu berbeda-beda. Nah, walaupun begitu, ada beberapa bagian yang biasanya ditulis dalam personal statement. Contohnya, rekam jejak kita. Apa sih yang sudah kita lakukan, misalkan selama teman-teman S1 atau SMA kemarin. Kemudian apa sih tujuan hidup teman-teman? Apakah teman-teman misalkan mau jadi orang yang berkontribusi di public sector, atau misalkan nanti mau jadi akademisi, atau mau berkontribusi di bagian swasta, semacam itu. Kemudian teman-teman tarik apa yang teman-teman ingin capai di masa depan untuk jadi apa yang teman-teman ingin tulis di personal statement ini. Nah, sekarang kita mau tanya ke Valdo, waktu dulu bikin personal statement, sekarang bisa ada di Inggris itu seperti apa sih, Dok? Mungkin ada yang bisa di-sharing pengalamannya, seperti apa waktu itu? Iya, karena ya seperti yang kita bilang tadi, karena ini adalah surat lamaran, jadi kita menurut saya ya menganggap ini kayak orang melamar kerja juga gitu. Jadi kayak kita harus mempersiapkan waktu yang cukup menurut saya untuk menulis ini, karena sayang sekali kalau seandainya kita itu membuat sebuah lamaran atau surat personal tentang diri kita yang penuh dengan kesalahan grammatical. Ya, karena kan kita akan menuliskan dengan bahasa Inggris. Jadi saran saya sediakan waktu minimal 1 minggu lah untuk menulis ini, karena kita perlu memikirkan kembali rekam jejak kita telah membuat apa, kita catat kembali, dan ya setelah sampai ke sana, saya sih menyarankan ya kalau saya ada waktu itu dicek ya sama native atau orang yang bahasa Inggrisnya memang benar-benar bagus. Karena itu menurut saya merupakan sebuah dokumen yang menyatakan saya itu adalah yang paling layak diterima, dan kalau tidak menerima saya, kampus Anda akan rugi gitu. Jadi itu kayak portofolio dan gambaran diri kita gitu. Karena kalau seandainya mengisi biodata, semua orang template-nya sama. Tetapi kekuatan diri kita itu tergambarkan di personal statement itu menurut saya. Jadi bukan cuma soal kontennya apa yang kita sampaikan, tapi bagaimana cara kita menyampaikannya. Dan ya mungkin isi dan bungkusnya mesti kita perhatikan. Betul. Jadi jangan sampai kita mau bikin personal statement tapi grammarnya banyak salah, terus juga nggak rapi runtutan tahun-tahun rekam jejak kita seperti apa. Itu penting sih menurut saya diperhatikan. Ada lagi nggak, Dok? Mungkin yang bisa di-sharing waktu dulu nulis personal statement waktu itu, apa sih yang Valdo tulis dalam personal statement Valdo supaya bisa sampai di sini? Ya, yang pasti memang yang ditulis kita itu menggambarkan diri kita seperti apa dengan bisa dimengerti orang gitu. Ya, jangan sampai kita membuat orang nggak ngerti kita ini ngapain gitu. Dan juga kalau saya dulu tuh memang saya melihat contoh-contoh dari personal statement, dan itu tuh ribuan di Google. Ya, jadi kalau saya teman-teman mau cari, ketik aja di Google personal statement itu banyak sekali contohnya. Tapi ya tentu saja gitu, orang punya beda sama diri kita. Jadi bikin tentang diri kita sendiri sesuai dengan path hidup kita sendiri dan cita-cita kita sendiri, dan dari sana itu akan jadi sebuah dokumen yang sangat kuat dan diperhatikan dan diperhitungkan oleh kampus yang akan kita masuki. Persyaratan berikutnya adalah letter of recommendation atau surat rekomendasi. Nah, ini pertanyaan pertama, Dok, buat yang letter of recommendation. Siapa sih yang biasanya bisa kita approach atau kita mintain surat rekomendasi? Ya, kalau surat rekomendasi yang pasti ya, itu adalah orang yang mengenal diri kita. Nah, itu yang bisa memberikan kita gambaran gitu. Gak mungkin orang yang gak kenal diri kita ngasih tahu, oh kita tuh seperti ini. Nah, karena kita berada di kampus atau mungkin yang setelah memasuki dunia kerja, tentu orang-orang yang seperti dosen, staf pengajar yang pernah kita berinteraksi selama di kampus itu bisa dijadikan sebagai tempat untuk meminta rekomendasi. Atau yang udah masuk dunia kerja bisa minta melalui supervisornya, manajernya, direkturnya gitu. Bagaimana performa dia selama kerja gitu. Atau juga mungkin public figure yang dikenal itu bisa juga dimintakan. Jadi memang beberapa kampus ada juga yang mensyaratkan seperti itu. Jadi memang ini semacam hal-hal yang kita perlu perhatikan lebih biar pas aja gitu. Jangan sampai kita bikin letter of recommendation yang tidak memberikan nilai tambah bagi diri kita.
Itu yang saya rasa perlu diperhatikan paling penting untuk letter of recommendation. Karena harus diingat kalau letter of recommendation lagi-lagi adalah salah satu syarat penting dalam proses aplikasi kita, Ya, gitu kan. sekali. Nah, kira-kira kemudian apa yang biasanya ditulis di dalam letter of recommendation ini? Ya, jadi kalau seandainya sudah temu nih orang-orangnya, yang kedua kita pasti akan menginginkan kita sampaikanlah ke yang akan memberikan rekomendasi, jangan mendadak gitu. Kebiasaan kita kan mendadak. Jadi memang kita berikan waktu, karena urusan dia kan nggak cuma ngasih kita rekomendasi gitu ya, minta mungkin hamin seminggu sebelum itu, dan kita berikan poin-poin kita itu pengen ditulis seperti apa. Itu bisa jadi sebuah opsi sebenarnya, atau mungkin pemberi rekomendasi ingin menulis sendiri juga tidak masalah gitu. Ya, karena itu kan kembali ke diri dia gitu, bahwa statement itu keluar dari diri dia sendiri, rekomendasi dari diri mereka sendiri sang pemberi rekomendasi. Jadi setelah tidak mendadak, terus kita tulis poin-poin, misal ingin ditulis sebagai oh ya pernah berprestasi ini, berprestasi itu, atau tidak usah ditampilkan misalnya soft skill karena tidak dipentingkan dalam admission ini ya. Nah, itu tergantung dari kita bagaimana mengelaborasikannya dengan lebih baik. So mungkin kita memastikan kalau nanti pemberi rekomendasi itu bisa menyampaikan perspektif apa sih yang mau kita tampilkan ke kampus yang ingin kita tuju. Ya. Jadi tadi kita udah ngomongin syarat-syarat apa aja yang harus kita lengkapi untuk masuk ke kampus, gimana cara milih kampus yang baik, jurusan yang baik, dan semacamnya. Kemudian hal lain yang esensial adalah soal pendanaan nih Dok, karena banyak yang bilang, waduh kayaknya kuliah ke Inggris tuh susah banget lah, susah dicapai karena kayaknya mahal, sponsoring semahal apa sih sekarang semua orang tahu kan. Valdo bisa share apa soal pendanaan? Ya, yang pertama kali yang perlu kita tekankan kita pikirkan adalah bahwa pendanaan itu bukan masalah. Nah, itu yang penting menurut saya. Jadi jangan sampai karena kita memikirkan pendanaan masalah, kita mengurungkan niat kita untuk kuliah lagi di Inggris. Nah, yang kedua, sebenarnya kalau untuk pendanaan juga itu ada beberapa opsi ya sebenarnya, selain kita menggunakan uang kita sendiri. Yang kedua, kita mencari uang bukan uang orang juga, skema pendanaan lain. Skema pendanaan lainnya yang bernama beasiswa. Nah, mungkin saya akan membahas yang skema pendanaan lain yang bernama beasiswa saja, karena ada dua sebenarnya untuk beasiswa ini. Yang pertama itu beasiswa dari Inggris sendiri gitu. Biasanya ada beberapa kampus yang memang menyediakan beasiswa untuk pelajar-pelajar internasional di Inggris. Jadi itu adalah opsi yang bisa kita kejar juga sebenarnya gitu, asal kita memenuhi persyaratan yang mereka inginkan. Jadi dari luar negeri. Dari luar negeri. Yang kedua, ada skema pendanaan dari dalam negeri. Nah, ini sekarang sedang gencar-gencarnya digalakkan oleh pemerintah Indonesia, khususnya melalui beberapa kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Agama setahu saya. Jadi memang itu dialokasikan dari dana APBN negara kita, dari pajak-pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Jadi, dan untuk skema yang kedua ini juga persyaratannya kalau saya lihat tidak terlalu sulit sebenarnya. Jadi asal kita memenuhi, kita telah mendapatkan yang telah kita bilang tadi, kita telah mendapatkan letter of acceptance dari kampus itu, kita bisa mengurus pendanaan untuk bagaimana kuliah kita dibayarkan gitu. Dan untuk orang-orang di pemerintah juga ada beasiswa dari pemerintah sendiri ya, seperti Spirit atau apapun itu, banyak lah. Sebenarnya itu kembali ke diri kita sendiri untuk mengurusi ya administrasi untuk pendanaan kita. Kalau bisa share sedikit Dok soal pendaftaran untuk beasiswanya ini, sesulit apa sih? Karena banyak teman-teman yang bilang, aduh kayaknya daftar beasiswa tuh rumit banget. Betul nggak sih stigma seperti ini? Duh, itu mungkin stigma yang harus kita sama-sama hilangkan dari sekarang. Buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh deh dari sekarang tuh nggak ada. Jadi, yang lebih sulit itu ketika kita bertahan di sini. Oke. Jadi itu tuh nggak akan berasa sih kalau menurut saya. Jadi apa ya, bertahan dan bisa lulus dari situ jauh lebih sulit dibandingkan kita proses pendaftaran. Jadi jangan sampai juga gitu di pas pendaftaran semangat itu beasiswa, ya pengorbanan dan hasil yang kita dapatkan itu tidak sebanding lah kalau menurut saya dengan ya mendaftar dokumen, upload sini, upload sana, lebih sulit upload tugas sebenarnya nanti. Betul. So jadi perjuangannya bakal lebih berat ketika kita sudah ada di Inggris. Iya. Jadi teman-teman jangan sampai ngerasa ketika daftar universitas, daftar beasiswa udah ngerasa itu nggak ada apa-apanya sebenarnya. Betul, karena nggak ada apa-apanya seperti yang tadi Valdo bilang. Nah, sekarang kita masuk di sesi terakhir dari podcast pendidikan PPUK, gimana caranya melanjutkan kuliah ke Inggris. Kita udah bahas hal yang teknis Dok tadi, syarat-syarat masuk universitas di Inggris, kemudian apa aja yang harus dipersiapkan, pendanaannya itu seperti apa. Nah, sekarang kita mau bicara sesuatu yang lebih umum, tapi mungkin berguna banget buat teman-teman, tips and trick.
Apa sih Dok tips yang bisa dibagikan buat teman-teman? Kalau menurut saya tips and trik itu ya memang niatnya itu memang benar-benar kuat ya untuk lanjut sekolah. Jadi memang jangan sampai pengen sekolah tapi masih ke-distract sama rencana-rencana lain, misal kerja atau apa bisnis atau apapun. Karena menurut saya kuliah ini juga merupakan sebuah jalan yang harus dipilih dan dijalankan dengan baik. Karena dari sanalah semuanya akan berasal gitu, dari niatnya kita bisa melihat kerja kerasnya kayak apa, bagaimana kita mempersiapkan sesuatunya dengan terencana, dimulai dari awal, tidak deadline gitu. Jadinya itu lebih memudahkan diri kita sendiri ketika kita ingin membuat semua persyaratan-persyaratannya. Setelah itu yang paling sering ya kita temui ketika ada orang yang bertanya dari Indonesia itu adalah agak kurang mau mencari informasi yang lebih jauh gitu. Jadi bukannya yang di sini nggak mau ngejawab gitu, tapi karena pertanyaan yang diberikan secara umum, nah makanya juga podcast ini ada kan ya. Jadinya kita jadi apa ya, bertanya hal-hal yang lebih mendasar dan itu bisa dicari sendiri sebenarnya. Jadi jangan malas sih sebenarnya. Betul, jangan malas Ya, karena kalau saya malas nanti kuliahnya kayak apa gitu. Oke. Benar banget sih kalau menurut saya kayak gitu. Dan ya mungkin ya beberapa teman-teman yang apa ya ingin lebih ini ya minta support orang tua, support teman, dan minta doa juga gitu. Jadi biar lebih enak dalam mengurus segala segala ya cara-cara untuk diterima di situ sih. Jadi kalau bisa saya rangkum tadi Valdo sempat bilang ada 3 poin. Pertama adalah gimana kita bisa mempersiapkan waktu supaya kita tuh nggak terkejar deadline. Jangan sampai kita baru mulai pendaftaran, baru mulai menyiapkan IELTS dan semacamnya itu justru misalkan 1 bulan sebelum deadline. Yang kedua adalah tadi gimana caranya kita bisa betul-betul rajin dan kerja keras. Jadi jangan malas cari informasi lah. Karena informasi itu ada semua di internet, teman-teman bisa cari, dan kemudian untuk beberapa hal yang memang teman-teman nggak bisa temukan jawabannya, bisa tanyakan kita, mungkin dari kita di PPUK juga siap bantu teman-teman. Ya, kan bisa juga nanya ke PPUK via Twitter PPUK kan, apa tuh? PPUK official. Oke, so @PPUK official. Ya, atau kirimkan email kan ke pendidikan PPUK kan. Ya. Jadi di education@ppuk.org. Nanti teman-teman juga bisa kirim ke sana kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Iya. Oke. Terima kasih banyak Dok waktunya, udah meluangkan waktu sama kita dan share ke teman-teman tentang video podcast ini. Semoga video podcast pendidikan yang pertama ini bisa berguna untuk teman-teman, dan good luck, sampai jumpa di